Siap, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis manajemen pada PT Di Jarum Indonesia Tbk Persero. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Dea Fitriani dengan NIM 235009129. Yang kedua ada Indi Sepniati dengan NIM 23500912220. Yang ketiga ada Tri Utari dengan NIM 23500912231. Yang keempat ada Faja Nadhira Zahwa dengan NIM 23500912236. Dan yang terakhir ada Erliana Fitriani dengan NIM 23500912239. Baik, selanjutnya di sini ada materi yang akan dibahas di PPT. Yang pertama ada ringkasan, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu ada literatur, review, dan metode, ada analisis SWOT, dan terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erliana Fitriani dengan NIM 23500091239. Di sini, saya akan memaparkan mengenai ringkasan pada PT Jarum. Pabrik kretek pertama jarum didirikan oleh O.E. Wiegland pada tanggal 21 April 1951 di Kudus, Jawa Tengah. 9 bulan sebelum didirikan, O.E. Wiegland membeli merek dan lisensi nama jarum. Kudus adalah tanah kelahiran kretek. Di tempat inilah berdiri banyak industri terkemuka di Indonesia. Dari tahun ke tahun, industri rumah jarum semakin berkembang dan menjadi merek yang dikenal di dunia internasional. Jarum, nama yang diambil dari jarum gramofon, mulai beroperasi hanya dengan 10 pekerja yang berlokasi di Jalan Batining Baru nomor 28, sekarang menjadi Jalan Ahmad Yani nomor 28 Kudus. O.E. Wiegland menutup usia pada tahun 1961. Namun, perusahaan yang dibangunnya tetap bertahan, bahkan berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan kretek terbesar dan tersukses saat ini di bawah kepemimpinan dan visi kedua anak O.E. Wiegland, yaitu Michel Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pendahuluan yang terdiri dari 2 poin. Poin pertama, ada rumusan masalah, yaitu bagaimana kekuatan, kelemahan, kerugian, dan ancaman yang mempengaruhi PT Jarum Kudus. Poin yang kedua, ada tujuan dan manfaat, yaitu tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kerugian, dan ancaman pada PT Jarum Kudus. Selanjutnya ada literatur review yang akan dijelaskan oleh saya, Faza Nadhira Zahwa, dengan NIM 23500091236. Di sini ada 5 jurnal. Yang pertama, ada jurnal dari Fi'atuz Zarifah dengan judul penelitian Gaya Kepemimpinan Sukses di Perusahaan Keluarga. Lalu ada masalah, yaitu perkembangan bisnis keluarga tak lepas dari pengaruh suksesi kepemimpinan yang diterapkan dari setiap pemimpin di setiap generasi. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu untuk melihat dan memahami implementasi kepemimpinan di perusahaan keluarga. Lalu ada konsep theoretical framework, yaitu kata kunci dalam suksesi adalah kapan dan kepada siapa perusahaan akan diwariskan. Agar konflik antar calon pengganti tidak terjadi, perlu dilakukan perencanaan suksesi kepemimpinan. Perencanaan suksesi tersebut juga ditunjukkan agar tidak ada perebutan jabatan dan hak dalam perusahaan keluarga, sehingga keluarga juga tetap tentram dan harmonis. Susanto pada tahun 2007 dalam Jakarta Consulting Group. Lalu ada variabel, untuk variabel X yaitu pengaruh suksesi kepemimpinan, untuk variabel Y perkembangan bisnis keluarga. Lalu ada keterbatasan dan saran. Jadi kepemimpinan yang dipakai dalam PT Jarum adalah kepemimpinan transformasional. Ini menggerakkan karyawan berdasarkan divisi bukan berdasarkan reward, yang membuat karyawan merasa dihargai.
Saran bagi pemimpin Jarum hendaknya dapat lebih mengapresiasi lagi para karyawannya. Lalu jurnal kedua ditulis oleh Linda Putri Utami dengan judul penelitian pemeliharaan hubungan perusahaan terhadap karyawan di PT Jarum Kudus. Lalu ada masalah yaitu upaya pemeliharaan hubungan kerja antara pemimpin dan para karyawan perlu dioptimalisasikan demi menunjang semangat kinerja karyawan yang berdampak pada pencapaian target perusahaan. Lalu ada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk upaya dan dampak yang didapatkan dari pemeliharaan hubungan kerja yang dilakukan pihak perusahaan PT Jarum Kudus terhadap para karyawannya. Selanjutnya ada theoretical framework atau konsep, yaitu karyawan merupakan salah satu aset penting dalam perusahaan yang dapat menggerakkan faktor produksi sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap pencapaian perusahaan, menurut Arisna pada tahun 2021. Untuk variabel, ada variabel X yaitu pemeliharaan hubungan kerja dan variabel Y semangat kerja karyawan. Lalu ada keterbatasan dan saran yaitu dampak pemeliharaan hubungan perusahaan terhadap para karyawan di PT Jarum Kudus memberikan dampak positif berupa peningkatan produksi harian. Saran bagi PT Jarum bisa lebih meningkatkan lagi kenyamanan tempat bekerja para karyawan. Selanjutnya masih literatur review yang akan dijelaskan oleh saya Fazana Dirazahwa dengan NIM 23500912336. Ada jurnal ketiga yang ditulis oleh Eksan Budianto dan Dewi Pujian dengan judul penelitian Analisis Peranan Promosi, Harga, Lokasi, dan Produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT Jarum di Kabupaten Wonogiri. Lalu ada masalah yaitu pada era globalisasi dunia perdagangan dewasa ini terjadi banyak persaingan di dalam memasarkan produk. Untuk tujuan penelitian itu untuk mengetahui seberapa besar peranan promosi, harga, lokasi, dan produk akan berpengaruh terhadap minat beli konsumen rokok. Lalu ada konsep atau theoretical framework. Menurut Sofyan As-Sauri pada tahun 2015, pada halaman 168 menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Lalu ada variabel X, yaitu pengaruh peran promosi, harga, lokasi, dan produk. Dan untuk variabel Y, minat beli konsumen rokok. Untuk keterbatasan dan saran, promosi, harga, lokasi, dan produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen terhadap rokok. Saran bagi sales rokok Jarum agar lebih ditingkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu untuk jurnal keempat ditulis oleh Indah Pujiastuti R dengan judul penelitian strategi operasional sebagai keunggulan bersaing. Untuk masalah yaitu manajemen operasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan suatu perusahaan membutuhkan keunggulan bersaing kompetitif supaya tetap bisa bersaing dengan perusahaan lain. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan perusahaan lain. Lalu ada konsep atau theoretical framework yaitu menurut Reed and Philip pada tahun 1990 dalam Rija Mampianina 2003 bahwa keunggulan kompetitif strategi bisnis dari suatu perusahaan dapat dicapai melalui berbagai sumber daya, lebih yang memiliki kontrol langsung dan sumber daya ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Lalu ada variabel yaitu variabel X, pengaruh keunggulan kompetitif, dan variabel Y bersaing dengan perusahaan lain. Lalu ada keterbatasan dan saran yaitu PT Jarum sejauh ini dapat terus bersaing di pasar konsumen rokok di Indonesia dikarenakan kemampuannya untuk mengelola saluran distribusinya sehingga bisa diraih oleh berbagai kalangan maupun kapanpun dan dimanapun. Saran, PT Jarum harus tetap memperhatikan kualitas dan berinovasi selalu agar tidak kalah saing dengan perusahaan lain. Selanjutnya masih literatur review yang akan dijelaskan oleh saya, Fazana Dirazahwa dengan NIM 23500912336.
Untuk jurnal kelima ini ditulis oleh Syifa Triska Aziza dengan judul penelitian Analisis SWOT Perusahaan PT Jarum. Untuk masalah, analisis SWOT adalah alat penting yang digunakan oleh perusahaan ini untuk memahami posisi strategis mereka yang terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengambilan strategi perusahaan. Untuk konsep atau theoretical framework, yaitu dari Galafan pada tahun 2014, menyatakan bahwa analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, yaitu analisis untuk mendapatkan strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan publik saat itu. Peluang, opportunity, dan ancaman threat dipakai untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal, kemudian kekuatan, strength, dan kelemahan weakness yang didapatkan melalui analisis dalam perusahaan atau internal. Lalu ada variabel, yaitu variabel X, pengaruh analisis SWOT, dan variabel Y, yaitu pengambilan strategi perusahaan. Untuk keterbatasan dan saran, yaitu melaksanakan strategi berdasarkan hasil analisis SWOT adalah langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang PT Jarum di pasar yang dinamis. Saran bagi perusahaan adalah untuk memanfaatkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dengan lebih efektif. Selanjutnya ada metode yang masih dijelaskan oleh saya, Fazana Derazahwa, dengan NIM 23500912236. Ada beberapa metode yang diterapkan oleh PT Jarum. Yang pertama, dalam aspek kepemimpinan, PT Jarum menerapkan metode kepemimpinan transformasional. Dengan metode ini, Budi Hartono selaku pemimpin berhasil mentransformasi visi perusahaan dan nilai-nilai perusahaan kepada cita-cita dan nilai moral yang lebih tinggi, di mana dengan metode ini membuat para karyawan merasakan kepercayaan, kagum, dan memiliki rasa hormat kepada pemimpin, sehingga menimbulkan motivasi kuat untuk melakukan yang terbaik. Lalu kedua, ada komunikasi organisasi, di mana perusahaan selalu menginformasikan setiap perkembangan tentang kebijakan atau aturan dan terwujudnya keterbukaan komunikasi untuk menghindari miskomunikasi. Lalu untuk strategi marketing, terdapat beberapa metode strategi yang diterapkan, antara lain 1. Dari strategi produk, yaitu perusahaan PT Jarum memberikan produk yang bervariasi dan berkualitas tinggi. Untuk strategi harga, PT Jarum sendiri menggunakan metode premium strategi, yaitu produk dengan segmen yang lebih premium dari rokok biasanya. Lalu untuk ketiga, yaitu strategi lokasi, perusahaan melakukan penjualan secara langsung melalui agen besar maupun kecil. Lalu ada keempat, strategi promosi. PT Jarum ini menggunakan metode above the line, yaitu media utama dalam periklanan, dan below the line, media pendukung dalam periklanan. Dengan menggunakan dua metode periklanan tersebut dapat menimbulkan brand awareness dan positioning yang kuat bagi PT Jarum. Lalu selain itu, PT Jarum juga sering melakukan sponsorships bagi event-event besar dan melakukan ekspor ke luar negeri dengan varian khusus internasional. Dalam aspek operasional, PT Jarum sendiri melakukan distribusi produk dengan metode sales regional, di mana sales regional tersebut terus memantau pendistribusian secara langsung di tiap kota di Indonesia yang dipastikan langsung oleh PT Jarum. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Triutari dengan NIM 23500912231. Baik, di sini ada materi selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama, ada analisis SWOT dari dalam atau internal, yaitu ada strength dan weakness, dan yang dari eksternal atau dari luar ada opportunity dan threat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT
Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength adalah aspek-aspek positif yang dimiliki oleh perusahaan dari dalam yang memberikan manfaat dan dukungan atau faktor internal positif. Yang pertama, merek yang kuat. PT The Djarum memiliki merek yang sangat kuat dan terkenal di Indonesia. Merek ini telah ada selama puluhan tahun dan memegang pangsa pasar yang signifikan. Yang kedua ada diferensiasi produk. Perusahaan ini memiliki berbagai produk tembakau, termasuk kretek dan rokok putih, yang memungkinkan mereka untuk mencapai berbagai segmen pasar. Yang ketiga ada inovasi produk. PT The Djarum telah menunjukkan kemampuan dalam inovasi produk dengan pengembangan berbagai varian baru yang sesuai dengan tren pasar. Yang keempat ada distribusi yang luas. PT The Djarum memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, memudahkan mereka untuk mencapai konsumen dengan efisien. Dan yang terakhir ada kemampuan riset dan pengembangan. Perusahaan ini memiliki kemampuan riset dan pengembangan yang dapat digunakan untuk menciptakan produk inovatif. Strategi yang dapat digunakan untuk menjalankan hasil analisis SWOT pada bagian analisis kekuatan strength. Yang pertama itu, PT The Djarum itu harus memanfaatkan kekuatan-kekuatan mereka sepenuhnya. Ini dapat mencakup strategi pemasaran yang lebih kuat untuk mempromosikan merek mereka, meluncurkan produk baru yang berdasarkan inovasi mereka, dan memanfaatkan jaringan distribusi yang luas untuk mencapai konsumen dengan lebih efisien. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness, adalah faktor-faktor negatif yang dimiliki oleh perusahaan dari dalam yang berpotensi menghambat kemajuan atau menghambat faktor internal negatif. Yang pertama ada regulasi ketat. Perusahaan ini beroperasi dalam lingkungan regulasi yang semakin ketat di Indonesia, yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi produk tembakau. Yang kedua ada ketergantungan pada industri tembakau. PT The Djarum sangat tergantung pada industri tembakau yang dapat menjadi resiko jika terjadi perubahan besar dalam perilaku konsumen terkait merokok. Nah, apa sih strategi yang dapat dilakukan untuk menjalankan hasil analisis SWOT pada bagian kelemahan atau weakness ini? Yaitu perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan-kelemahan internal mereka. Ini mungkin melibatkan perbaikan dalam proses produksi, peningkatan efisiensi operasional, atau diferensiasi bisnis untuk mengurangi ketergantungan pada industri tembakau. Untuk analisis SWOT selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani dengan NIM 23500 91219. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis SWOT pada bagian peluang dan juga ancaman. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang peluang atau opportunities. Berikut ada beberapa peluang yang dimiliki oleh PT Djarum. Yang pertama, pasar luar negeri. PT Djarum memiliki peluang untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri, di mana permintaan produk tembakau mungkin masih tumbuh. Yang kedua, ada inovasi produk yang lebih sehat. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, ada peluang untuk mengembangkan produk-produk tembakau yang lebih sehat atau beralih ke produk non-tembakau. Jadi untuk menghadapi peluang yang ada, PT Djarum harus merancang strategi untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Contohnya, mereka dapat mencari ekspansi ke pasar luar negeri dengan memahami preferensi konsumen di pasar tersebut dan mematuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, untuk mempertahankan daya saing, PT Djarum harus berinvestasi dalam inovasi produk yang lebih sehat dan sesuai dengan tren konsumen. PT Djarum juga dapat mencari peluang di sektor tembakau alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada ancaman atau threats. Berikut ada beberapa ancaman yang dihadapi oleh PT Djarum. Yang pertama, regulasi yang semakin ketat. Jadi untuk ancaman terbesar bagi PT Djarum adalah regulasi yang semakin ketat terkait dengan iklan dan juga penjualan produk tembakau. Yang kedua, kesadaran kesehatan konsumen. Kesadaran akan dampak kesehatan yang negatif dari merokok telah meningkat. Itu dapat mengurangi permintaan produk tembakau. Dan yang terakhir, ada persaingan yang ketat. Industri tembakau di Indonesia yang sangat kompetitif dengan banyak sekali pemain besar dapat mempengaruhi pangsa pasar dan juga profitabilitas PT Djarum.
Jadi untuk menghadapi ancaman-ancaman di atas, PT Jarum perlu mengembangkan rencana darurat atau strategi mitigasi untuk menghadapi perubahan regulasi yang ketat, penurunan permintaan produk tembakau, atau persaingan yang semakin ketat. Selain itu, PT Jarum juga dapat berinvestasi dalam program-program edukasi dan kesadaran publik untuk mengatasi negatif stigma yang terkait dengan produk tembakau dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan. Saya Indri Sepniati dengan NIM 23500912220 akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis manajemen pada PT Jarum. Baik, berikutnya ada kesimpulan dari hasil analisis manajemen pada PT Jarum. PT Jarum sendiri memiliki kekuatan berupa merek yang kuat, diversifikasi produk, inovasi produk, jaringan distribusi yang luas, dan kemampuan riset dan pengembangan. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan dalam regulasi yang ketat dan ketergantungan pada industri tembakau. Di sisi peluang, PT Jarum dapat mengembangkan bisnisnya di pasar luar negeri dan berinovasi dalam produk yang lebih sehat. Namun, terdapat ancaman seperti regulasi yang ketat, kesadaran kesehatan konsumen yang meningkat, dan persaingan ketat dalam industri tembakau di Indonesia. Dengan pemahaman analisis SWOT yang baik, PT Jarum dapat merancang strategi untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dengan efektif untuk meningkatkan daya saingnya. Berikut ada beberapa rekomendasi dari hasil analisis SWOT terhadap PT Jarum. Yang pertama, memperkuat merek dan diversifikasi produk. Perusahaan dapat terus memperkuat mereknya yang sudah kuat dan terkenal di Indonesia, serta terus melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Diversifikasi ini bertujuan untuk membantu mengurangi risiko ketergantungan pada industri tembakau. Yang kedua, menghadapi regulasi dengan strategi yang tepat. Mengingat lingkungan regulasi yang semakin ketat, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul akibat regulasi tersebut. Yang ketiga, ada ekspansi pasar luar negeri dan inovasi produk sehat. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang di pasar di luar negeri untuk mengembangkan bisnisnya, diversifikasi produk ke arah produk yang lebih sehat. Inovasi produk sehat ini dapat menarik konsumen yang lebih peduli akan kesehatan. Yang keempat, fokus pada riset dan pengembangan. Memperkuat kemampuan riset dan pengembangan dapat membantu perusahaan untuk terus menghasilkan produk yang inovatif, yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan bersaing dengan efektif. Yang kelima, ada mengelola persaingan dengan bijak. Industri tembakau yang kompetitif memerlukan perusahaan untuk mengelola persaingan dengan bijak. Perusahaan berfokus pada keunggulan kompetitifnya dan terus meningkatkan daya saing agar dapat tetap bersaing di pasar yang sengit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.